Setelah Sandy menempuh jalur hukum, dampaknya apa ke followernya? Sebenarnya dampaknya pasti ada perubahan ya, maksudnya perubahan. Tapi sebenarnya gini loh, aku tuh juga nggak mau maksudnya pengertian bahwa sekali lagi komentar kan boleh bebas, negatif, even positif. Tapi maksudnya the way menyampaikannya itu yang menjadi problem sekarang gitu. Jadi misalkan contoh, aku nggak suka deh Sandy Aulia kalau pakai baju olahraga terlalu terbuka, ketutup lebih bagus. Maksudnya itu kan juga sebenarnya mereka menunjukkan ketidaksukaan, tapi mereka juga menunjukkan tujuan mereka apa yang mereka ingin bicarakan gitu. Beda dengan terbuka ya, murahan banget. It's so rude gitu. Jadi kayak kita harus mulai belajar untuk kita berbicara, apalagi di ruang publik ya. Supaya kita juga, dan itu kan nggak perlu pendidikan yang terlalu tinggi sebenarnya, semua kan dari kita kan sopan santun harusnya orang tahu. Dari kecil kan kita juga sudah diajarkan bagaimana kita harus berbicara. Nah tadi kan banyak yang bilang katanya, bajunya terlalu terbuka apa gitu. Sandy pernah nggak olahraga pakai training sama kaos partai gitu? Coba, pengen tahu komennya apa gitu, apa anjir masih tetap cantik nih gitu, nyari apa lagi ya gitu. Enggak sih, nggak pernah. Sebenarnya kan fungsi baju, kenapa baju olahraga itu memang kita konsepnya press. It's not, bukan kita mau show off the body aja sebenarnya, tapi lebih kepada kita harus tahu, makanya ada yang namanya mirror, ada cermin. Kita harus tahu apakah posisi tulang kita udah bener, posisi duduk. Kalau sedangkan pakaian gombrong-gombrong kita kan nggak bisa lihat posisinya tuh bener atau enggak. Sikapnya tuh bener apa enggak. Karena beberapa trainer kan bisa tahu, oh ini kurang ke kanan. Kalau trainer yang benar, coach yang benar, dia kasih tahu, dia tahu posisinya bisa duduk yang benar-benar duduk atau cuma sekedar duduk. Jadi very detail. Makanya itu sangat ngebantu bagaimana kita ya baju olahraga pakai baju olahraga. Oke. Bang John ini kayak terkesima banget dari tadi sampai belum menanggapi. Bukan, saya dari tadi saya terkesima memang dengan Sandy, perfect sih ya. Sebagai perempuan, artis, terkenal. Mau Saya lihat ingat, wajahnya dong, matanya. Mau lihat matanya dong. mata saya. Mata saya. Biar eye contact ya kan? Iya, biar eye contact dong. ya. Jadi ketahuan gombal atau enggak maksud Enggak, saya. Apa nggak tadi? Enggak ya? Saya suka ngegombal karena saya sutradara. Jadi Oke. artinya bagaimana saya menghadapi setiap potensi orang supaya orang bisa memberikan yang terbaik untuk saya gitu. Ya. Jadi saya ingat kasusmu, tidak ada yang salah dari dirimu sebenarnya sebagai seorang public figure. Cuma ketika kita menyadari diri kita public figure, maka kita banyak yang dijaga. Ya. Jadi kalau bisa dibilang kamu kayak Cristiano Ronaldo itu, gua ganteng, gua kaya, gua muda, dan gua berprestasi. Nah, kamu juga seperti itu sebenarnya. Cuma saya lihat ada mungkin yang kamu melakukan dengan ketidaksadaran. Apa yang menurut orang di luar biasa, tapi di dalam negara ini yang penuh dengan bigos gitu ya, artinya tetangga atau lingkungan akan menghakimi kamu dengan nilai atau moral Culture, gitu. Ya, itu yang kadang-kadang kita tidak sadar. Contoh, saya pernah lihat kamu dengan pakaian yang sangat tipis yang memperlihatkan seluruh bentuk lekuk dan aurat kamu. Maaf, seluruh laki-laki Nusantara kayak menginginkan kamu itu. Ya. Nah, itu yang tidak kamu sadarin. Ketika bulian datang, lalu kemudian keluar kata-kata yang tidak senonoh segala macam, kamu nggak bisa salahkan karena kamu yang mengundang itu untuk mereka memperlakukan dirimu. Karena kamu seorang public figure. Kamu ngerasa nggak begitu memang mengundang dari apapun itu yang kamu tampilkan di Again ya, is a perception. Menurut saya cara berpakaian seseorang itu tergantung pandangan masing-masing. Ya memang again kita culture kita Asia, saya understand. Pakai lagi ya. Ya silakan. Culture kita adalah ketimuran budaya. Tapi terkadang sesuatu yang tidak sesuai dengan pola pikir apa yang menurut kita ideal, itu pasti akan crash. Jadi saya juga nggak bisa paksakan orang untuk menjaga pikirannya. Tapi kalau buat saya, seorang perempuan mau berpakaian tertutup atau terbuka, itu tergantung mulai dari pikiran sih. Karena mau tertutup segimanapun kalau memang is dirty mind, ya udah dirty aja. Tapi ya benar juga memang is a culture, jadi memang ini sesuatu yang
begitu saya posting mungkin dengan maternity yang press body dan segala macem, langsung ada pemikiran-pemikiran asumsi yang perkataan kotor dan lain-lain gitu. Artinya memang gini, saya ingat pada saat seorang Demi Moore dia hamil, mungkin tipikalnya sama ketika kamu baru hamil kecil lalu kemudian kamu pakai yang inspirasinya mungkin dari situ juga mungkin atau nggak tahu lah. Cuma Demi Moore melakukan itu di Amerika, culture-nya tidak. beda Ya, ya. orang akan kagum dan dia melihat itu suatu seni yang indah. Seni betul. Ya, tapi kalau tiba-tiba manusia Indonesia yang berbagai macam kebudayaan dan totokromo, artinya pakeuhnya banyak, maka kamu akan jadi bulian gitu. Dan kamu yang harus menyadari itu gitu. Mungkin nggak sadar gitu. Mungkin tadi saya bilang again is a culture, tapi kalau buat saya cara berpakaian is a personal gitu. Selama saya mengetahui apa yang saya lakukan dan it's a concept dan seksi itu tergantung ya dengan kita terlihat rambut aja kalau orang Indonesia bisa dikatakan oh auratnya udah terlihat gitu. Dan kalau tata krama hanya diukur dari sebuah apa yang kita pakai, ya memang di Eropa, di Amerika, di negara-negara lain wanita berbikini is a normal ke pantai ya bikini. Tapi kalau kita ke pantai ke bikini aja itu bisa menjadi problem gitu. Jadi pakai apa dong, kebaya kan nggak mungkin. Jadi menurut saya berpakaian itu bukan hanya sekedar budaya, tapi is a more personal. Sekarang gimana kita ubah mindset kita untuk kita bisa saling respect each other. Baik. As long kita bukan memposting sesuatu yang pornografi, seks. Tapi sebenarnya teman-teman kan pemalu. yang kayak Sandy ini kan banyak gitu. Kita sendiri pun juga pernah ngalamin gitu ketika kita membahas episode Livi Zeng yang jadi bully atau mungkin perspektifnya nggak ngerti atau mungkin beda perspektif aja gitu. Tapi penyampaiannya aja lagi-lagi. Dan saya nggak pernah menyebut mereka kan banyak haters gitu ya. Saya nggak suka kata-kata itu. Saya hanya menganggap mereka seseorang yang tidak mengerti, belum mengenal, dan asumsi. Kalau aku bilangnya nasty zen. Jadi really itu nasty lebih rude, zen. lebih sadis ya. Iya nasty begitu. Dan memang itu udah culture yang memang ada di kita. Sebenarnya kritik nggak ada masalah. Tapi nyampeinnya yang tetap beretika. Karena gitu at the end begitu mereka dihadapkan dengan kita ataupun mau ngobrol sama kita, akhirnya mereka juga santun, mereka juga mengerti bahwa apa yang mereka lakukan juga salah. Ruang mereka kan cuma ketik aja begitu face to face, ya mereka juga tahu. Jadi beda. Karena sebenarnya mulutnya di jarinya sebenarnya. Oke, kita langsung ke Kang Maman Suherman untuk epilog. Fenomena polusi di ruang publik, di media sosial, terhormat dibanding mengaburkan apalagi mencemarkan. Jadi mari berempati, bukan bersensasi. Sandy Aulia dan narasumber kami sebelumnya kita akan kembali minggu depan di waktu yang sama.
Metro TV, knowledge to elevate.